Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Nur Yakin dari kelompok 8, kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah A dan B. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 13 yaitu tentang aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek mengubah hukum. Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri. Pembangunan hukum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia merdeka setelah terlepas dari belenggu penjajahan kolonialisme barat, serta merupakan eksistensi sebagai negara yang berdaulat tentunya memerlukan kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa. Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat. Selanjutnya, aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi secara umum dapat dikemukakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan termasuk dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Yang pertama, hukum sebagai tool of social engineering. Konsep hukum sebagai tool of social engineering ini lahir karena konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Frederik Karl von Schevick dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat untuk berubah. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat, kemudian dari putusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan dari dalam yang bekerja secara diam-diam dan tidak oleh kemauan legislatif. Yang kedua, hukum sebagai tool of social control. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Di dalam pencapaian kepentingan dan kebutuhan tersebut tidak terjadi konflik, maka diperlukan aturan agar kepentingan dan kebutuhan itu dapat tercapai dengan baik, tidak saling merugikan dan saling berkompetensi secara positif sehingga timbul ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Aturan-aturan itu bisa berbentuk kebiasaan yang sudah menjelma secara turun-temurun, bisa juga terwujud sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, dan di sini hukum diperlukan sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, hukum sebagai alat kontrol pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh sesuatu negara merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Biasanya dalam pembangunan itu lebih dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi itu akan menambah untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak, dan dengan pembangunan ekonomi manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Oleh karena pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia mencakup jangkauan yang sangat luas, maka diperlukan hukum untuk memayungi seluruh kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan itu. Agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka peranan hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat diperlukan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun ketika dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan tersebut. Yang keempat, hukum sebagai sarana penegak hukum. Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Adil menurut hukum diartikan sebagai apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang. Undang-undang itu sendiri dibuat dengan tujuan kebaikan, keamanan, perdamaian, dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan yang kelima, sebagai sarana pendidikan masyarakat, pembangunan di berbagai sektor yang sedang dilakukan di Indonesia mengakibatkan sebagai
konsekuensi, salah satu diantaranya adalah di bidang hukum. Berkaitan dengan itu, peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, aspek-aspek pengubah hukum. Yang pertama, aspek pengubah hukum dalam sosial budaya. Perkembangan hukum dalam mencapai bentuk yang modern saat ini memberikan pengetahuan yang sangat penting untuk kita, yaitu tentang adanya struktur sosial dari hukum. Yang kedua, aspek pengubah hukum dalam politik. Politik dalam bahasa Belanda yaitu politik yang mengandung arti beleid yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan, atau dalam bahasa Inggris polis Pringodikdo mengatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Memang jika kita perhatikan, politik Indonesia tak lepas dari kebijakan yang berdasarkan hukum atau dari penegak hukum. Sebab Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, artinya segala tindakan dan kebijakan suatu negara haruslah berdasarkan hukum. Namun demikian politik yang atau kekuasaan yang dijalankan negara dibatasi oleh hukum. Disitulah menariknya jika kita berbicara kedua subsistem dalam masyarakat ini. Politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum. Bahkan jika kita mengingat kembali perkataan Mahfud MD bahwa hukum adalah produk politik, artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Yang ketiga, aspek pendidikan sebagai aspek pengubah hukum. Perubahan aturan hukum pastinya diakibatkan oleh pemikiran para cendekia dan ahli di bidangnya. Dan hal ini berarti membenarkan bahwa pendidikan menjadi salah satu unsur utama mengubah hukum. Pendidikan merupakan suatu jaminan bagi suatu negara untuk maju. Yang keempat, aspek ekonomi sebagai aspek pengubah hukum. Dalam perkembangan kehidupan manusia, hukum dan bisnis tumbuh secara beriringan dalam hubungan yang komplementer sejalan dengan perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialis. Hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem yang bertujuan untuk menjamin kebebasan di satu sisi dan ketertiban di sisi lainnya. Dari suatu tatanan dan sistem yang semula hanya berfungsi sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas lokal menjadi sarana pengontrol kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada skala nasional. Demikian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.